Pemimpin militer Hamas, Isaldin Haddad, tampak menunjukkan sinyal penolakan terhadap proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi 20 poin kesepakatan damai Gaza. Sebaliknya, sebagian pemimpin politik Hamas di Qatar tampak akan menyepakati proposal damai Trump asal ada sejumlah penyesuaian. Meski mereka menyetujui proposal Trump, nyatanya para pemimpin politik Hamas di Qatar memiliki pengaruh yang terbatas atas kelangsungan kesepakatan. Karena para pentolan Hamas di Qatar tak punya kendali atas puluhan sandera yang masih ditawan di Gaza. Nasib sandera ada di tangan sayap militer Hamas di Gaza, yakni Brigade Al-Qassam. Apakah dinamika baru ini menunjukkan bahwa Hamas masih memiliki daya tawar? Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengajukan proposal perdamaian Gaza yang berisi 20 poin kesepakatan usai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 29 September 2025. 20 poin kesepakatan itu menyoroti 5 aspek besar rencana perdamaian Gaza di masa depan. Mulai dari gencatan senjata segera, pelucutan senjata dan kendali Hamas di Gaza, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembebasan sandera, dan rekonstruksi Gaza. Sejumlah negara Arab dan Islam mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan itu. Namun di saat Hamas menerima tekanan dari berbagai arah, justru perbedaan sikap yang muncul. Pemimpin Brigade Al-Qassam atau sayap militer Hamas di Gaza, yakni Isaldin Al-Haddad, menolak keras proposal Trump. Al-Haddad sendiri dikenal sebagai hantu Al-Qassam yang dipilih sebagai pemimpin tertinggi militer Hamas menggantikan dalang serangan 7 Oktober Yahya Sinwar dan Mohammed Sinwar. Melansir BBC, Isaldin Al-Haddad meyakini bahwa rencana Trump itu dirancang untuk menghabisi Hamas, terlepas apakah nanti kelompok ini menerima atau menolak. Ia juga menegaskan bahwa kelompoknya bertekad akan terus berjuang. New York Post melaporkan pada 2 Oktober 2025, Al-Haddad meminta para negosiator di Qatar agar menolak kesepakatan itu. Bersama Al-Haddad, Jihad Islam Palestina juga menolak rencana Trump itu. Ia pun menegaskan pasukannya akan terus melanjutkan perang dengan Israel di Gaza. Di saat Brigade Al-Qassam mengajukan penolakan, sejumlah pemimpin politik Hamas di Qatar justru dilaporkan menerima tawaran Trump. Asalkan dengan syarat harus ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan untuk memenuhi tujuan Hamas, yakni Palestina merdeka. Namun, para pemimpin politik Hamas di Qatar pun sejatinya memiliki pengaruh terbatas. Karena mereka tidak memiliki kendali atas 48 sandera Hamas yang masih ditawan di Gaza, di mana 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. Brigade Al-Qassam lah yang memiliki kendali atas para sandera itu. Lantas, apa alasan Brigade Al-Qassam menolak proposal Trump? Dan mengapa kendali Hamas atau sandera bisa mempengaruhi jalannya negosiasi kesepakatan damai? Di dalam poin kesepakatan buatan Trump, disebutkan bahwa Hamas harus menyerahkan semua sandera sekaligus dalam 72 jam pertama gencatan senjata. Artinya, dalam sekejap, Hamas harus kehilangan alat tawar-menawar mereka yang selama ini menjadi kartu as dalam upaya perundingan Israel dan Hamas. Hamas tak bisa melepaskan kartu as mereka di saat rasa tidak percaya mereka pada Israel dan Amerika Serikat masih tinggi. Karena Hamas menilai tidak ada jaminan Trump dan Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Hamas tak yakin Israel akan menghentikan operasi militernya meski Hamas sudah memulangkan semua sandera. Terutama setelah Israel berupaya membunuh pimpinan Hamas di Qatar yang tengah mengadakan diskusi tentang kesepakatan gencatan senjata. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Israel nekat melakukan apapun meski bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebenarnya tak hanya Brigade Al-Qassam yang meragukan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah analis dan sebagian pemimpin politik Hamas pun juga menyimpan keraguan. Salah satunya karena adanya rencana pengerahan pasukan Amerika Serikat dan negara-negara Arab yang tergabung dalam pasukan stabilisasi internasional sementara ke Gaza. Hamas memandang pengerahan pasukan gabungan itu justru berpotensi menjadi bentuk lain dari pendudukan baru. Ketidakpercayaan Hamas pada Israel semakin kuat usai Netanyahu membagikan sebuah video di X
yang menyatakan bahwa ia akan tetap mempertahankan militer Israel di Gaza dan akan melawan negara Palestina dengan paksa. Itulah mengapa, meski Brigade Al-Qassam dan pemimpin politik Hamas di Qatar terlihat retak, sejatinya keduanya pun memiliki keraguan yang sama. Seperti yang dikatakan pakar Hamas di Universitas Tel Aviv, Michael Milstein. Intinya, ketidakpercayaan antara Hamas dan Israel menjadi sumber mengapa kesepakatan di antara keduanya sulit tercapai. Hamas enggan menyetujui kesepakatan untuk menyerahkan satu-satunya alat tawar mereka, yakni sandera, karena tak percaya pada Israel. Sementara Israel juga enggan untuk menarik pasukannya dan ingin melenyapkan eksistensi Hamas karena takut mereka jadi ancaman untuk Israel. Hamas ingin Palestina jadi negara merdeka. Sementara Zionis Israel tak ingin Palestina berdiri jadi negara merdeka. Lantas, apa solusi sementara dan bagaimana pendapat para analis? Melansir The Guardian pada 2 Oktober 2025, Hamas akan menuntut revisi utama terhadap sejumlah usulan gencatan senjata buatan Trump. Karena jika Hamas memutuskan untuk menolak, maka jawabannya sudah pasti gempuran militer yang lebih keras dari Israel. Skenario itu sudah pasti jadi mimpi buruk bagi Palestina di saat serangan Israel saat ini sudah menewaskan lebih dari 66.200 orang per 3 Oktober 2025. Maka solusinya, Hamas mau menerima asalkan ada sejumlah revisi atau penyesuaian yang bisa memenuhi tujuan utama, yakni Palestina merdeka. Ilmuwan politik dari Gaza yang berbasis di Kairo, Mikhail Abu Sada kepada The Guardian mengatakan, Hamas sekarang harus memilih antara yang buruk dan yang terburuk. Peneliti senior Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Hitch Lovett juga memahami sikap Hamas. Menurutnya, proposal Trump kurang detail dan akan sangat sulit bagi kelompok ini untuk menerimanya. Perbedaan sikap antara sayap militer dan politik Hamas tampak seperti retakan. Namun sejatinya, keduanya berdiri di atas satu landasan yang sama, yakni ketidakpercayaan yang sama terhadap Israel dan Amerika Serikat. Selama sandera masih dalam kendali Brigade Al-Qassam, Hamas tetap punya kartu as untuk menunda atau bahkan menggagalkan kesepakatan damai versi Trump yang hanya menguntungkan Israel. Jalan menuju perdamaian Gaza masih terkunci meski sejumlah upaya tetap dilakukan, salah satunya tuntutan Hamas agar Trump revisi proposal damai buatannya. Kira-kira bisakah Hamas tetap memperjuangkan masa depan Palestina merdeka dalam meja negosiasi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.